Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dokter Hanafi di Dokter Hanafi Sepeda yang akan mengupas info-info menarik tentang kesehatan dan motivasi. Tonton terus ya. Apakah Anda tahu stoma? Stoma itu adalah usus yang dikeluarkan ke dalam di luar dari kulit perut kita untuk mengeluarkan kotoran feses, kotoran manusia. Biasanya ini harus ditempuh oleh dokter bedah jika mana pasien tidak bisa mengeluarkan kotorannya, tidak bisa kentut, tidak bisa buang air besar pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kanker atau hernia yang sudah kecepet dan ususnya sudah membusuk, maka tindakan ini harus dilakukan, yaitu pemasangan stoma, pembuatan lubang stoma. Bagi pasien ini tentu suatu trauma tersendiri. Tentu kalau masih bayi tidak jadi masalah, tetapi pada orang remaja atau dewasa dan tua tentu suatu trauma sendiri, yang mana lingkungan sekitarnya terutama keluarga harus bisa untuk menolong, membantu mengatasi traumanya ini. Nah, untuk keluarga, trauma ini bisa teratasi juga jikalau keluarga itu bisa penata laksanaan atau cara merawat dari stoma. Untuk itu, di video kali ini saya akan membahas tentang perawatan stoma. Cara perawatan stoma dibagi menjadi: pertama, melepas stoma; kedua, membersihkan kotoran di sekitar stoma; yang ketiga, mendesain ukuran dari lubang stoma; yang keempat, memberikan skin barrier agar tidak terjadi iritasi kulit; yang kelima, memasang stoma; yang keenam, memasang klep sehingga kantong stoma tidak bocor. Sudah deh. Jika penasaran, ayo kita saksikan videoku berikut. Baiklah, kita mulai belajar bersama-sama. Langkah yang pertama adalah melepas. Melepas bisa dengan air, perlahan-lahan kasar dengan air. Terima kasih kepada ibu-ibu perawat, nurse Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang telah sharing ilmu kepada kita. Cara perawatan stoma seperti yang kita lakukan ini bisa dilakukan kepada semua umur, mulai dari bayi sampai dengan orang tua. Ukuran stoma atau kolostomi biasanya akan berubah dari minggu ke minggu karena pembengkakan yang di usus sudah berangsur-angsur pulih. Jadi biasanya akan tambah mengecil lingkarannya. Karena kayak ibu kan belum masuk ke saya. Nah, ini untuk ini sebetulnya udah dibuat areanya ngadepnya ke sana ya. Ketika melepas, jangan lupa klemnya disimpan baik-baik agar tidak hilang. Pas ganti kebuang. Iya, makanya ini jangan sampai hilang. Tapi kalaupun nanti hilang, ada beli sih Bu, 15.000 harganya. Cuma yang pasangannya dengan ini segitu. Ya, jangan dulu dokumentasi, nanti udah saya bersihin.
Ya. Langkah yang kedua, membersihkan sekitar stoma dari kotoran Dari samping ya. dan dari lem, perekat dari stoma sebelumnya sampai benar-benar Oh, kering itu buat agar nanti stoma bagnya bisa jadi lengket ke penggantinya kulit. dubur. Nah, usus besar dikeluarin untuk ngeluarin kotoran. Jadi kotoran dari yang lain. Iya, jadi kalau ibu biasanya buang air besar itu ke bawah, sekarang keluarnya ke sini. Iya gitu ya, pengganti. Kita tuh dari bayi sampai yang udah seperti ibu. Bayi banyak di lantai 2 yang seperti itu. Kalau bayi biasanya ada yang nggak punya lubang dubur kan, ada yang disprung yang dia ada tapi dia ada yang mengecil sehingga dia nggak lancar. Ini juga bisa pakai ini ya, baru kalau kita tidak punya anak. Jadi ini usus dari dalam. Iya, dikeluarin, dibalikin. Jadi pengganti ibu, jadi nggak ke bawah nya ke sini bu. Ya sementara ke sini dulu sambil ngobatin yang di dalam ini. Jadi kalau saya larinya kemana? Ke sini keluarnya, ya. Makanya perlakuannya sama dengan kalau ibu yang ke bawah. Oh, jadi dia nggak ke dubur. Enggak. Kita ukur dulu ya. Oh, jadi ini nya masuk keluar. Langkah yang ketiga, setelah benar-benar kering, maka kita bisa mendesain ukuran stoma. Jadi diusahakan tidak terlalu lebar, karena nanti kalau terlalu lebar akan mengiritasi kulit. Ibu, jadi dipindahin Dan juga dulu. jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek dan Kita agak gedein dikit karena sempit ada di lemak ini. stomanya, maka stomanya bisa Punya. mati atau nekrosis. Nanti sampai kapan dulu? Nanti Jadi mungkin kita kasih 3 mili atau ini diukur seperti ini. 4 mili sehingga tidak terlalu menekan Ukurannya kan seperti dari stoma. Cara mendesain yang lain bisa juga dengan plastik lubangnya dari sini. yang kita dekatkan Nah, jadi kalau dengan stoma. Hasil desain tadi kita dekatkan, kita gedein dikit ya. Nah, gambar di stoma bagnya. sedikit. Jadi kita sudah tahu Ini pastikan dulu berapa itu harus bersih banget. yang akan kita potong atau kita gunting di stoma bagnya. Jadi kita menggunting, hati-hati guntingnya jangan, kalau tajam terkadang bisa menusuk plastiknya sehingga plastiknya bisa bocor. Sebetulnya ada, tapi yang penting nggak tajam depannya Bu. Karena kalau dia ini nanti ketusuk ke sana. Nah, itu maksudnya. Iya, nanti nggak apa-apa. Kita coba. Jadi yang di ujungnya agak gede. Iya, terus tadi ada lubang sedikit kita kasih skin barrier. Langkah yang keempat adalah memberi skin barrier agar kulit tidak Sedikit iritasi. perih ya, tapi nanti hilang. Biasanya kita pakai stoma adhesif atau stoma adhesif dari Convatec. Ini kita tidak promosi ya, Sedikit basah. karena memang yang kita tahu Iya, jadi harus mereknya yang ada itu. Basahnya dikit. Memang tidak boleh terlalu pasti ini. banyak air atau terlalu kering,
Kalau terlalu kering tidak bisa menempel. Kita Ini saya ini lelet-leletkan di stomanya sekitar bulat, stomanya, ini stoma. membentuk bendungan Stoma ya. sehingga Kalau udah berbalar tidak ini mengiritasi kulit. Kalau yang stoma itu satu aja bibirnya. Ini perawatannya harus seperti bibir. Dia kadang ada sariawan, kayak bibir aja. Ini nggak sakit ibunya karena nggak ada saraf. Ya, jadi ini dipegang kerasa, cuma dia nggak sakit ya Bu ya. Saya pegang cuma geli-geli. Saya beli di mana? Kenapa? Saya beli. Oh iya, apanya? Dia yang megang. Oh, ada. Nanti ibu ketinggal ke apotek. Ibu udah nanti posisi bisa ke bawah. Kalau ibunya masih tidur kita posisi begini, ya? Begini berarti ya. Berapa hari dia sudah lepas? Apanya? Lepas? Langkah yang kelima, Ininya. Kalau nggak bocor nggak memasang usah kan? stoma bag. Cuma dibuang aja kotoran. Tadi hasil guntingannya kita haluskan. Nah, kalau sudah kering maka akan lengket. Posisi stoma kalau tidur Ya, ke arah samping. kalau dia ininya hidrokoloid gini biasanya enggak Bu. Yang Tetapi lecet kalau itu pasien mayoritas sudah karena banyak kontak berdiri maka kotoran ke kulit. posisi Kalau stoma dari ke arah ini saya udah bawah lihat atau ke kalau arah orang kaki. alergi ketika dipasang baru sehari aja ibu udah gatel, itu nggak boleh kita terusin. Tapi ini enggak ya, ibu bagus, kulitnya bagus, nggak lecet karena yang nunggunya juga rajin bersihinnya. Ini nggak boleh sampai penuh 3/4 harus sudah dibuang. Malah ini mah baru dikit udah dibuang ya, pintar sekali. Jadi tergantung. Kalau yang nggak peduli misalnya dibiarkan aja penuh sampai penuh saya ini ketutup, ya udah dia ketarik lepas gitu. Kalau buang angin tuh udah sampai berat Nah gitu. ya ini aja dibuka dari sini. Kayaknya nggak enak perasaan kali ya ibunya. Ibunya juga nggak enak karena anginnya nggak keluar, kemudian ininya juga cepet lepas karena tekanan kan. Nah ini harus ngadepnya ke sini Bu, jadi nggak gini ya. Belajar ya. Ini tadi kan ibu begini, boleh saja mau begitu, boleh juga begini karena walaupun Yang keenam dan terakhir adalah memasang klem sehingga tidak bocor. masukin mangga nggak apa-apa ya, yang penting kan tujuan ini biar nggak bocor aja sebetulnya ya, cuma ngadepnya ke sana ya gitu. Selesai. Ini ya, ada lagi yang ini Bu, pengen rada awet saya sampai tahap hari ini dibantu sama pelajar ya Bu. Kalau kita Oke, sekarang teman-teman sudah paham bagaimana cara pemasangan stoma ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih kepada ibu-ibu dari Rumah Sakit Hasan Sadikin yang sudah memberikan ilmu yang sangat berguna dan memberikan kemanfaatan bagi juta-juta pasien Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.